mobil online, sebut saja Grab lah ya, ada ke rumahnya. Pak Didi berkata, "Selamat malam Pak, apa benar ini rumahnya Bunga? Mbaknya tadi order di sini. Dia minta diantar ke salah satu kampus di kota tersebut." Padahal itu malam-malam. Dan bapaknya kaget. Iya benar. Tapi maaf Pak, Bunga itu sudah meninggal 4 hari yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Besukan Misteri. Kali ini gue kembali mendapat kiriman email dari subscriber kita yang menceritakan tentang pengalaman seorang driver online yang membawa orang yang sudah meninggal. Dengan keberaniannya, dia tetap melanjutkan orderannya sampai selesai. Mungkin sebagai driver online sudah jadi bukan kebiasaan ya. Banyak kejadian yang janggal yang dialamin. Dan ini salah satu ceritanya. Sebut saja Didi, salah satu driver online di salah satu kota di Jawa Barat yang masih belum seramai Jakarta lah. Kotanya yang kota kecil, tanpa sebutkan kotanya. Dan biarpun kota kecil, tapi kehidupan malam itu, maksudnya orderan malam itu selalu ada. Makanya dia mengambil inisiatif malam pun dia menarik Grab malam online itu malam-malam. Malam itu Didi seperti biasa menunggu penumpang untuk dia tarik. Selepas Isya, setelah dia istirahat, dan selepas Isya melanjutkan lagi mencari orderan untuk bisa mendapatkan orderan malam itu. Dia berkeliling-keliling dan akhirnya dia mendapatkan orderan itu dari seorang wanita. Sebut saja pelanggannya itu Bunga. Ia mendapat orderan dari perempuan bernama Bunga. Pergilah Didi ke tujuan wanita tersebut. Dia tinggal di salah satu komplek dan masuklah Didi ke komplek itu. Dan dia menanyakan sama security, "Pak, apa betul alamat ini di sini?" Dan security pun menjawab iya. Dia mengiyakan dan menunjukkan alamat yang Pak Didi sebutkan tadi. Tanpa berpanjang, dia langsung menuju alamat tersebut. Sesampai di rumahnya Bunga, dan kebetulan orang tuanya sedang di luar rumah. Dia heran, kenapa ada mobil online, sebut saja Grab lah ya, ada ke rumahnya. Pak Didi berkata, "Selamat malam Pak, apa benar ini rumahnya Bunga? Mbaknya tadi order ke sini. Dia minta diantar ke salah satu kampus di kota tersebut." Padahal itu malam-malam. Dan bapaknya kaget. Iya benar. Tapi maaf Pak, Bunga itu sudah meninggal 4 hari yang lalu. Apa Bapak nggak salah terima orderan? Didi hanya terdiam. Tapi melihat di aplikasi, Bunga itu sedang mengetik pesan ke handphonenya Pak Didi. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya terdiam. Apalagi setelah Bunga itu membalas di chat Pak Didi, "Pak, saya sudah di dalam mobil." Semakin kagetlah Pak Didi dan orang tuanya dengan rasa takut dan sedikit ya
percaya nggak percaya gitu. Orang tuanya pun bilang, maksudnya Didi bilang ke orang, lah Pak, ini bunganya sudah ada di dalam mobil, tanpa ada yang masuk ke dalam mobil, tanpa melihat ada yang masuk, tapi tiba-tiba bunga itu udah di dalam mobil. Mungkin kalau Pak Didi beranggapan kenapa dia mau melanjutkan orderan itu, mungkin ini salah satu petakutnya. Pak Didi beranggapan ini salah satu permintaan almarhumah bunga itu, minta diantarkan ke kampusnya. Mungkin ya kita tidak tahu lah cerita apa yang sebenarnya tentang bunga. Tapi berpikir Pak Didi mungkin dia minta diantarkan, ada sesuatu yang semasa hidupnya tertinggal di kampusnya atau gimana. Dengan izin ke orang tuanya, dia berkata, Pak, saya antarkan saja bunga ini, walaupun dia sudah nggak ada. Tapi dengan keberaniannya Pak Didi, dia siap mengantarkan bunga ke kampusnya. Lalu bapaknya bicara, Pak, apa perlu orderannya saya bayarkan? Pak Didi bilang, nggak usah Pak, saya melakukan ini dengan ikhlas. Saya melakukan ini, mungkin ini salah satu permintaan almarhumah. Ada yang ketinggalan semasa hidupnya, ada yang masih mengganjal di kampus dia kuliah. Dengan perasaan yang sedikit takut, ya mungkin sedikit lagi mungkin dengan takut, dan antara percaya dan percaya, Pak Didi masuklah ke dalam mobil. Dan anehnya, di dalam mobil Pak Didi itu melihat di belakang itu sudah ada sosok perempuan yang disebut yang bunga tadi itu. Dia melihat dari kaca mobil itu yang bisa ngeliat ke belakang itu, dia tampak tertunduk dan sedikit pucat dan termenung di belakang. Dengan ketakutan dan sedikit percaya nggak percaya, akhirnya Pak Didi jalanlah menuju alamat kampus tersebut. Gimana perasaannya, bayang? Di dalam mobil ditemani seseorang perempuan yang sudah 4 hari meninggal. Mungkin tidak semua orang bisa berani melakukan itu. Tapi karena Pak Didi orangnya mungkin niatnya menolong, akhirnya Pak Didi melanjutkan perjalanan itu. Tidak berselang lama sampailah ke pintu masuk kampus tersebut. Selama perjalanan yang perasaan yang dak-dikduk dan gak karuan, Pak Didi akhirnya sampai di kampus itu dan izin ke security, Pak, saya mau masuk ke sini, mau ngantar penumpang. Dan security pun terkejut dan balik bertanya kepada Pak Didi, Pak, yang bener aja, ini sudah malam, mana ada kampus buka malam-malam. Pak Didi dengan sedikit menutup pintu, takutnya membuat kegaduhan. Nggak apa-apa, ada kok penumpang, saya mau nganterin, mohon izin dibukakan pintunya. Dan security pun dengan aneh, sebenarnya aneh ngeliat Pak Didi bawa masuk kendaraan masuk ke kampus itu, mau nganterin penumpang yang jelas-jelas kampus itu sudah tutup. Ketika mobil melewati security itu, security pun tambah kaget. Ternyata Pak Didi itu sendiri tanpa ada penumpang di belakangnya. Ya, tanpa mau berdebat panjang, akhirnya security pun mengizinkan masuk ke kampus tersebut. Dan setelah masuk ke parkiran, pintu pun terbuka sendiri dan keluarlah tanpa ada basa-basi, tanpa ada satu kata pun keluar dari mulut bunga itu. Dengan bulu kuduk yang merinding dan ketakutan luar biasa, Pak Didi akhirnya kembali melanjutkan perjalanan keluar. Dan security kembali bertanya, Pak, sebenarnya habis nganterin siapa? Ada salah satu, dan menceritakan, tidak mau menceritakan panjang lebar sebenarnya. Cuman dia bilang, ada pesan dari mahasiswa sini, saya sudah mengantarkan ke sini, tapi tidak perlu Pak cerita panjang lah Pak, soalnya saya dapat orderan kembali. Karena
Pak Didi tidak mau ada membuat ketakutan seperti itu, dan akhirnya dia pun kembali melanjutkan perjalanan. Setelah perjalanan kembali, Pak Didi ya, Grab itu kan biasanya, Grab online itu kan, mobil-mobil online itu kan sering berkumpul, dan baru dia menceritakan kepada teman-temannya di satu pangkalan lah. Tadi habis mengantar ini wanita yang udah sempat, dan teman-temannya pun semua terkaget-kaget. Kok masih berani dan mau mengantarkan yang tanpa ada bayaran sebenarnya. Tapi karena perasaan Pak Didi pada saat itu ada terdorong untuk, dengan cerita, mungkin ada sesuatu yang entah dorongan dari mana yang ingin mengantarkan wanita tersebut sampai ke kampusnya. Dan setelah kejadian itu, apa yang terjadi dengan Pak Didi? Apa gara-gara dikasih? Nah, dan yang lucunya lagi, ketika dia selesai mengantarkan wanita itu, dia mendapat rate bintang 5 dari si bunga tadi tersebut di aplikasi online-nya itu. Setelah itu ya Pak Didi dengan takut dan ini, tapi dia merasa ada sesuatu kepuasan ketika dia selesai mengantarkan itu. Dan di hari berikutnya Pak Didi seperti ketibaan rezeki. Dia tidak pernah berhenti mendapat orderan. Seperti orang itu, ya mungkin kalau peribahasa menolong dengan ikhlas itu balasannya pun ternyata ketika menolong orang yang udah meninggal, dalam artian tanda kutip makhluk yang kasat mata lah gitu, dia mendapat balasan yang luar biasa. Dan cerita ini emang sedikit mengagetkan untuk para supir online yang lainnya. Dan cerita ini dikirim lewat email, dan cerita tentang pengalaman Pak Didi mengantar perempuan yang sudah meninggal 4 hari itu mungkin sampai sini dulu. Dan kalau ada pun cerita-cerita yang lain nanti tentang pengalaman horor atau cerita mistis apapun itu, bisa kirim ke email kita. Mungkin cerita pengalaman Pak Didi mengantar perempuan yang udah 4 hari meninggal itu sampai sini aja. Tetap like, comment, dan subscribe Belusukan Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.